warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini adalah Elvia Wisuda Ningrum. Psikolog terkenal se-Indonesia Raya. Se-Indonesia Raya. Amin. Ya Robbal Alamin. Via ini adalah teman SMA saya. Satu padepokan kita sebagai member Tongtek. Oh enggak ya. Sebagai member Taman Bukit Duri. Aduh, ini sama-sama teman saya di Semandel nih. Takitri, kita satu padepokan di Takitri, Taman Bukit Duri. Iya, tuh. Nah, Via ini dulu nggak pernah sih sekelas, tapi nggak tahu ya kenapa aku mengenalnya dengan baik. Dan ternyata qadarullah itu kita ketemu lagi di Jogja. Alhamdulillah bersama Via. Dan satu padepokan lagi kita di Dagadu Jogja. Bisa ya? Iya, bisa tuh. Padahal dan tempat kuliah kita, tempat kuliah kita juga deketan kan? Seberangan. Iya, seberang-seberangan. Karena kita sering kalau nunggu bis, suka ketemu tuh, walaupun beda kampus, beda universitas, tapi pas nunggu angkot itu, zaman-zaman masih awal-awal belum punya kendaraan, karena kita kan anak Jakarta yang kebiasaan naik angkot. Jadi pas di Jogja masih ngangkot. Tapi juara. Iya benar, tapi juara kita kalau rebutan angkot di Jogja waktu itu. Gue inget banget, Tri. Jadi kita jangan rebutan naik bis gitu kan. Namanya anak Tebet, anak Bukit Duri. Kalau rebutan angkot, rebutan bangku di pengalaman itu nomor satu, apalagi di Jogja ya. Wah, di Jogja itu, maaf ya dia, orang-orang Jogja ini kayaknya terbiasa dengan kendaraan pribadi. Maksudnya anak-anak SMA pun sudah main naik motor gitu. Apalagi yang kuliah dipastikan hampir 100% naik motor, dan itu yang naik bus hanya kita yang dari luar Jogja, terutama anak Jakarta lah, ya. Jadi kita anak Jakarta itu nggak masalah banget waktu kuliah pertama kali di Jogja, tempatnya jauh dari kampus, nggak masalah banget, nggak problem ya, Vi ya. Mau naik bis 2 kali, 3 kali, 12 udah biasa. Biasa ini, apa kalau ingat kalau penuh itu sering loh separuh badan, separuh di dalam ya kan, saking penuhnya, separuhnya lagi di luar. Yang penting keangkut aja ya kan, zaman dulu kan kayak gitu. Mereka punya kuota buat ngangkut anak sekolah ya kan, habis itu ya udah dibatasin. Seru banget ini cerita anak Tebet tapi di Jakarta, di Jogja, kuliah-kuliah awal di Jogja. Nah, oke lah, ini sekarang kita nggak usah berlama-lama ya. Ini teman-teman kayaknya sudah menanti. Kemarin yang japri aku dari kemarin tuh banyak banget. Ini asik banget nih temanya nih. Kita memang lagi resah, gelisah, galau dan sebagainya. Karena berita duka yang terus-menerus ya dari sekeliling kita. Ya, kemarin-kemarin masih berita duka tuh, misalnya orang-orang jauh. Ini sekarang sudah mendekat ke ring 2, ring 1 nih. Sepupu kita sendiri, keluarga kita sendiri, ya kan, seperti itu ya. Belum yang terpapar COVID juga tetangga-tetangga kita deket gitu loh. Nah ini sekarang kita nih mau mendengarkan nih ceritanya, gimana sih menyimak ini, anggaplah wakaf ilmu ya, Vi, pahala lah. Amin. Nah ini Elvia ini mau mewakafkan ilmunya ya, selama dia berkuliah di psikologi UGM ini. Nah ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Ini gimana Vi, monggo lo cerita ya, gimana sih caranya, tips trik kita berdamai dengan rasa cemas, rasa galau itu di masa-masa pandemi ini, terutama setelah mendengar berita duka terus menerus bertubi-tubi. Ini kan mau nggak mau mempengaruhi psikis kita ya. Ada malah teman-teman kita tuh yang sampai left dari grup karena gak kuat dia melihat berita duka terus-terusan. Ada juga yang kesulitan tidur, termasuk saya. Kalau misalnya yang keluarga dekat, teman dekat, kayak kemarin kan ada beberapa teman kita ya yang meninggal dunia karena itu langsung sulit tidur, insom, kesulitan tidur, gak nyaman tidur, terbangun-bangun seperti itu. Monggo nih Via, berbagi ilmunya deh, gimana cara kita berdamai itu tadi. Silakan. Jreng-jreng gitu. Sebelum mulai nih kita sambil ngobrol aja ya, Jadi pengalaman Sari sendiri sih. Kalau misalnya kita bicara soal cemas sih, Sari pernah nggak merasakan, kenalin dulu, halo adek, gue sapa dulu ya Ria, teman gue.
Siapa adek? Robi. Jadi ada teman-teman, Oh gitu. teman gue. Oke oke. Uh, jadi kalau kita cemas gitu, Sari pernah inget nggak pada waktu itu, oh ini gue lagi cemas nih gitu. Apa sih penandanya biasanya kalau Sari tahu bahwa Sari lagi cemas? Perasaan nggak enak, perasaan nggak nyaman. Perasaan dulu pertanyaan perasaan nggak enak, nyusup tuh perlahan-lahan. Gitu. Oke, ngefek nggak ke cara berpikir kita, ngefek nggak ke perilaku kita gitu nggak? Nandain nggak Sari? Kalau awal-awal kecemasan, ya cemasnya tuh gede apa kecil gitu ya. Kalau misalnya kecil, lewat-lewat aja kali ya, Vi. Misalnya ya, cemas kecil gitu ya. Tapi kalau cemas-cemas yang agak besar gitu ya, galau-galau yang besar tuh, ya ngefek pastinya. Ngefek kita nggak doyan makannya. Nggak doyan makan. Kayaknya bohong banget. Kesulitan tidur, kayak gitu. Terus ya perilaku kita juga lebih pendiam, yang pastinya nggak bisa bawel-bawel kayak gini. Pasti kita lebih merenung, banyak kelamun, banyak renung gitu. Itu tanpa disadari seperti itu. Sadar kayak gitu ya. Ya jadi sebenarnya gini Ri, kalau cemas itu emosi dasar kita gitu ya, emosi dasar kita dan itu bisa terjadi setiap orang dan kita butuh buat cemas. Pertama itu ya, jadi kita itu bisa cemas dan kita butuh buat cemas. Kenapa kita bisa? Yaitu karena rangkaian dari respon kita sebenarnya. Itu bagian dari anugerah Allah yang diberikan ke kita supaya apa? Supaya kita punya alarm gitu ya bahwa situasi kita sedang ada sesuatu dan kita harus segera mengantisipasi atau merespon. Jadi kalau misalnya kita cemas atau kita nggak cemas gitu ya, mostly di sebagian stimulus yang pernah kita terima itu agak harus dipertanyakan, kok bisa ada orang nggak cemas gitu ya, kok bisa ada orang yang pandemi gini bisa ya kamu tenang-tenang ya, pandemi gini bisa ya kamu lepas masker misalnya di tempat yang ini gitu ya, itu perlu dipertanyakan ininya dia apa self awareness-nya dia gitu. Jadi nggak usah khawatir, pertama kita bisa cemas dan kita butuh cemas, itu normal, porsinya bagus. Ketika porsinya pas itu akan menjadi alarm kita. Jadi di bagian otak kita ini ada penjaga alarm yang akan selalu ngentongin otak kita untuk mengatakan bahwa kita berada dalam situasi yang harus direspon secara cepat. Normalnya kayak gitu. Kita lihat pandemi sekarang. Tahun lalu kita bisa ngomong, oh itu kenanya di luar negeri, gitu ya. Oh itu kenanya di tempat yang lain. Oh itu kenanya di orang-orang yang kita kenal. Ya, semakin kesini gitu ya, itu radiusnya semakin dekat. Oh masuk Indonesia, kemudian masuk Jakarta misalnya ya, Jakarta. Orang Jogja bilangnya masuk Jakarta gitu kan, masih jauh nih, Belanda masih jauh misalnya. Masih gitu. 600 kilo. Masih 600 kilo gitu. Kita yang di Jogja masih tenang-tenang. Kemudian begitu dia masuk Jogja, gue masih mikir, oh iya, ini circle-nya masih di luar, gue belum kenal gitu kan. Makin lama kok makin dekat nih, makin masuk ke lingkaran kita, loh makin dekat lagi ke orang yang kita kenal, makin dekat lagi ke tetangga, makin dekat lagi ke saudara, orang tua, suami, anak, makin dekat lagi ke kita gitu ya. Ini kan ancaman nih Ri, gitu ya. Sehingga ketika ini jadi ancaman, otak kita udah langsung kasih alarm. Nih loh, kita lagi ada di situasi begini nih, kita harus ngapain gitu ya. Di kondisi yang normal, hormon-hormon stres seperti adrenalin, kortisol itu dia kalau kita bicara fisiologisnya dulu ya, itu akan memacu kita gitu ya. Pertama adrenalin bikin jantungnya berdebar lebih cepat. Ketika jantung berdenyut lebih cepat, darah itu ngasih oksigen juga lebih banyak ke setiap anggota tubuh kita. Ketika oksigen banyak di otak, kita lebih mudah berpikir, kita lebih mudah mengambil keputusan. Nah sehingga adrenalin butuh di situ tuh. Tetapi itu normal, sehingga kita bisa merespon dengan cepat. Kita bisa ambil keputusan, kita bisa ambil, kita mampu menganalisis lingkungan, kita harus ngapain. Sehingga muncullah perilaku yang tepat untuk menghadapi situasi yang mengancam. Itulah rasa cemas kenapa kita butuh. Gitu. Untuk menjadi pengingat kita, alarm kita, supaya kita siap dengan stimulus yang ada. Nah, tetapi masalahnya gimana kalau berlebihan kecemasannya itu gitu
ya. Dan ini juga akan dialami oleh semua orang. Saya sendiri pernah gitu kan ngalamin kayak gitu. Dan ini dalam waktu dekat kemarin juga sudah teralami, di mana suami, adik, orang tua itu terpapar semua gitu loh, Re. Jadi ini gue sendiri ngalamin betapa ini kemudian mengancam dan memberi kecemasan tersendiri gitu kan. Nah, ketika ini berlebih gitu ya, kejadiannya gimana? Kejadiannya ya karena nggak dikelola sebenarnya. Jadi cemasnya itu karena stres yang nggak dikelola sehingga cemasnya berlebih. Ketika kecemasan berlebih, hormon tadi itu apa namanya? Jadi kayak membajak gitu ya, membajak tubuh kita yang mengakibatkan adanya istilah gini, emotional hijacking. Jadi otak kita ini dikuasai oleh bagian otak namanya amigdala gitu ya, yang berfungsi, sehingga bagian otak kita yang untuk mengambil keputusan, yang untuk menganalisis situasi sehingga harus ngapain gitu ya, itu nggak bisa ngapain lagi gitu. Di titik itulah orang yang cemasnya berlebih itu jadi stuck, diem, bingung, gue mau ngapain nih gitu ya. Tapi memang harus dibedakan gitu. Ini orang benar-benar bisa mengelola cemas sehingga dia cool gitu ya, atau memang dia nggak sensitif gitu. Tapi kita bicara tadi cemas normal dan cemas berlebih gitu ya. Ya itu yang terjadi ketika seseorang cemas gitu ya. Sehingga pada dasarnya kita boleh cemas ya, dan kita butuh cemas. Kenapa? Karena itu adalah pertahanan alami, gitu. Pertahanan alami yang kita punya ketika kita berada di situasi yang mengancam. Nah saat ini pandemi ini kita berada dalam situasi itu, gitu. Apalagi kalau kita bagian dari orang yang terpilih, orang-orang terdekat kita kena gitu ya. Ini kita ekstra. Kenapa? Karena selain harus merawat, harus menghadapi roller coasternya situasi penderita COVID ini, kita harus menjaga kesehatan mental kita juga, Ri. Gitu. Sehingga terbayang ya gimana situasi emosional seseorang ketika berada dalam lingkungan seperti itu. Nah, itu yang pertama, Ri. Gitu ya. Terus apa lagi? yang perlu yang mau ditanyain. Kita di poin pertama, di mana cemas itu bukan hal yang perlu disesali gitu ya. Karena kita semua itu bisa cemas dan kita butuh cemas. Karena kalau nggak kayak gitu, ada bahaya di sekitar kita nggak ngapa-ngapain, nggak prepare, agak repot juga sih. Jadi individu yang seperti itu gitu ya. Nah, ini hebatnya tubuh kita ciptaan Allah gitu ya. Karena selain dua itu kita juga punya hormon lain yang kemudian membantu kita punya mental yang sehat gitu. Mungkin teman-teman juga sudah sering dengar lah, ada dopamin, ada endorfin, ada serotonin, oksitosin, di tempat inilah gitu ya, membantu kita untuk tadi mengimbangi adanya hormon stres yang muncul di tubuh kita. Supaya apa? Supaya kita tetap punya area otak yang tadi itu menganalisis lingkungan dan kemudian mengambil keputusan. Kita ini harus ngapain? Gitu, Ri. Dan ini kan ini ya tadi pertanyaannya ya ini ya di awal lagi ya, ini kayaknya teman-teman belum bertanya nih. Ini saya infokan kalau bertanya teman-teman di IG Live jangan di kolom komen. Kolom komen itu lari-lari. Jadi kayak running text dia hilang, naik terus, kegulung. Jadi lebih baik di tanda tanya itu. Ada kan kode tanda tanya di IG Live itu. Nah, klik itu. Silakan bertanya di situ. Nanti pertanyaannya terbaca kalau dia di kolom yang ada tanda tanyanya itu tadi. Gitu. Itu sekedar info ya teman-teman. Soalnya kemarin-kemarin kan banyak yang protes. Loh kok gue gak dibacain sih, Sar? Pertanyaannya gue gak dibacain sih. Ya karena mereka nulisnya di kolom komen. Jadi lari dia ke atas, kegulung gitu. Nah, teman-teman yang mau bertanya boleh. Dari sekarang silakan mengklik kolom yang ada tanda tanyanya. Ada tanda tanyanya di situ. Oke, ini sekarang mau ini ya, ngobrol deh sama Via ini ya. Ini ya, kayak tadi kan aku cerita ada teman kita yang sampai harus live group gitu ya. Terus ada yang kayak aku gitu ya, contohnya sulit tidur kalau cemasnya tuh udah cemas besar gitu ya istilahnya, cemas besar. Sulit tidur dan tidur tuh nggak nyaman, pasti terbangun-bangun gitu. Nah itu
Gimana sih caranya kita merilekskan gitu. Ya, ya. Oke, tadi jadi itu ya. Cemas ini konteksnya ke pandemi gitu ya. Biasanya nih kalau misalnya cemas paling besar itu konteksnya pandemi itu ya, mungkin bisa jadi adalah pada saat kita mendengar berita, informasi entah orang lain, entah kita yang kena gitu ya. Kita positif, uh, hasil labnya positif gitu. Biasanya itu cemas yang paling besar sih gitu. Dan apalagi situasinya juga tidak begitu bagus gitu ya, sehingga kecemasan itu menjadi lebih besar lagi. Gitu. Yang pertama dilakukan ketika cemas itu datang adalah gini, ada penelitian yang mengatakan bahwa pada saat stimulus itu datang, kemudian membuat kita stres gitu ya, menginformasikan ke otak kita bahwa kita sedang ada stresor gitu ya, itu 90 detik. 90 Jadi, detik. Pada saat 90 detik. Jadi pada saat itu gitu ya, sebisa mungkin kita segera olah tubuh, olah rasa, olah pikiran gitu. Jangan sampai kemudian situasi seperti itu tadi menguasai kita sehingga kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Banyak caranya. Salah satunya bisa dengan pernafasan gitu ya, latihan pernafasan. Nah, proses ini betul-betul memang ada di pikiran ya, ada di pikiran. Pikiran ini efeknya bisa banyak, bisa macam-macam. Nggak usah soal yang kayak begini ya, yang bahaya gitu ya. Hal-hal yang sifatnya bikin kita senang aja, karena bikin kita juga nggak enak makan gitu ya. Iya. Pacar kan, PDKT ya, baru PDKT misalnya naksiran, bahasanya jadul banget, naksiran zaman dulu, kecengan gue gitu ya, gitu, itu bikin gebet, enak makan gitu ya. Oh, gak enak makan ya, kalau gue makan terus tuh kayaknya. Kecengannya lantai 2 apa lantai bawah? Anak mana nih? Anak fish, bio, apa sos? Anak fish, bio, apa sos? Nongkrongnya di mana? Di hotel apa di mana? Iya. Nah, jadi pada saat itu betul-betul memang kita harus tanamkan di kepala kita gitu ya, Sari, bahwa apa namanya? Ini kita bisa lewati. Tapi sekali lagi ingat bahwa pada saat kita menanamkan itu, kita harus punya bukti objektif gitu. Jangan hanya sekedar positif gitu ya, tanpa kita bisa melihat buktinya apa nih kalau kita harus berpikir positif gitu. Sehingga tolong diberi asupan pemahaman ke otak kita bahwa itu memang betul-betul hal yang positif. Misalnya, saya positif misalnya, atau orang tua saya positif, suami saya positif gitu. Ini pertama memang harus tenang, cek dulu nih, cek ombak gitu. Oh ya, suami saya sudah vaksin misalnya. Oh ya, suami saya kondisinya kayak gini. Nah, ini bukti objektif gitu ya, buat pemikiran kita bahwa memang kita betul-betul menghadapi situasi yang baik lah gitu ya, untuk kondisi yang kayak begini gitu, untuk kita yang positif atau orang lain yang positif. Nah, pada saat kita sudah punya pikiran itu ya, insya Allah itu akan mengendalikan tadi perubahan hormon-hormon yang ada di badan kita gitu, sehingga kita bisa tetap berpikir secara jernih ya, dan kemudian pengambilan keputusan mendorong kita untuk mengambil langkah-langkah yang memang logis dan dibutuhkan. Gitu. Nggak semua orang memang bisa gitu. Jadi pada satu titik misalnya ada orang sudah kalut nih pada saat diomongin sama dokternya bahwa Anda positif atau orang tua Anda positif gitu ya. Nggak apa-apa pada saat itu kemudian kita merasa kita nggak bisa mikir gitu. Tapi tolong pada saat kita nggak bisa mikir ini, kita cari orang-orang yang memang profesional dan kita tahu bahwa dia bisa membantu kita gitu. Nggak apa-apa, terus dokter saya harus gimana gitu, karena kita udah gak bisa mikir lagi kan, udah kalut gitu ya. Nggak apa-apa, kita berikan peran itu ke dokter dan kemudian kita tinggal menjalankan gitu. Hal-hal seperti ini kalau misalnya kita yang paling tahu nih ya Sari ya, kita yang paling tahu kondisi kita yang paling tahu pada saat kita di situasi emosional yang nggak seimbang gitu ya, sehingga oh ini saya kalau lagi kayak gini nggak bisa mikir, oke saya minta tolong dokter, saya minta tolong kakak saya minta tolong adik saya gitu ya, untuk saya ini disuruh apa sih kayak gitu ya. Ini membantu kita untuk bisa berpikir lebih logis gitu. Nah, hal-hal kayak gini nih
sering nggak disadari gitu, termasuk gue sendiri gitu. Gue kadang-kadang kalau udah panik ya udah gitu kan, ini harus ada yang ngambil alih nih, harus ini mesti gimana gitu. Kadang bingung gitu ya, bingung ke depan ke belakang tapi nggak ngerti mau ngapain gitu karena tadi itu gitu, kita udah mulai dikuasai nih sistem otak kita sama si amigdala tadi, sehingga nggak bisa berpikir logis gitu. Jadi cuma ke depan ke belakang. Karena adrenalin kan juga membuat gerak kita menjadi lebih cepat ya. Itu adrenalin udah tinggi banget tuh kayak gitu. Itu yang membuat kita seringkali nggak bisa berpikir untuk kita harus ngapain. Nah, kalau udah seperti itu, kita udah punya mindset yang bagus gitu ya, tapi tetap berpijak pada realitas. Kemudian kita sudah melakukan relaksasi, tujuannya untuk apa? Untuk berusaha menyeimbangkan gitu ya hormon yang ada di badan kita. Kita berusaha untuk menenangkan diri dengan cara-cara seperti itu gitu. Itu yang instan sih gitu ya. Tarik nafas ya, hitung sampai 4 kali, kemudian keluarkan, hitung sampai 5 kali. Maksudnya ini ya, mengeluarkannya tuh 5 hitungan. Itu bisa dilakukan selama 90 detik. Untuk tadi blocking tadi ya, supaya nggak kemudian kita terus nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang paling simple ya, tapi tergantung juga dengan kadar kecemasan seseorang. Nah, kalau sudah seperti itu, tadi disampaikan Sari, ada yang sampai live group karena nggak kuat ya menahan baca berita duka terus apa-apa, gitu. Berita duka terus. Itu mungkin salah satu cara mungkin ya. Salah satu cara dia memblok, maksudnya tidak melihat berita-berita seperti itu. Jadi gini, kita paling tahu kondisi kita, sehingga kalau ada ketika pada saat kita mulai tahu bahwa kita cemas dan kita tahu apa saja yang membuat kita cemas, kita boleh kok bikin boundaries gitu ya, bikin batasan-batasan supaya kita nggak terpapar lebih jauh lagi sehingga bikin kita tambah cemas. Nah, salah satunya bisa dengan live group, nggak apa-apa. Dan kita sebagai orang yang paham gitu ya situasinya, ya nggak apa-apa, karena seseorang itu coping, menyesuaikan diri dengan situasi gitu ya, itu dengan caranya masing-masing gitu. Ada yang live group, ada yang mute WA-nya, ada yang nggak mau buka-buka WA gitu ya, nggak apa-apa, macem-macem sih. Ada yang clear chat ya, gitu. Karena tadi udah nggak sempat dibaca karena isinya itu semua kan. Dan misalnya beberapa waktu yang lalu juga sampai ada kan kampanye tidak mengumumkan berita duka, tidak mengumumkan apa gitu kan, satu daerah tertentu tuh kan ada seperti itu. Itu upaya setiap orang gitu. Mereka paling tahu gimana caranya mengurangi rasa cemas dia kan. Nah, pada saat itulah kita gitu ya, mungkin orang yang bukan yang sebagai terdampak gitu ya, kita harus paham betul bahwa ini bukan berarti yang bersangkutan kemudian ini baper banget sih misalnya gitu, baca gini aja masa terus khawatir gitu. Enggak ya, karena memang beda-beda. Ada orang-orang yang memang sensitivitasnya apa ya kayak gitu. Bisa jadi karena sedang ada saudara juga atau keluarga yang kena gitu ya. Kebayang kita lagi mendampingi penderita COVID, kemudian setiap hari di sekitar kita ambulans lewat. Ini kayak tempat saya gitu ya, pinggir jalan. Tiap hari minggu pertama PPKM itu ada kali 20, kebetulan juga dekat rumah sakit gitu ya, jadi 20 kali, sementara gue lagi dampingin suami yang positif gitu. Ini gimana caranya ngelola hati, ngelola pikiran gitu. Nah, ya akhirnya seperti itu gitu, yang bisa kita kendalikan, untuk dikendalikan kita kendalikan. Kalau di psikologi itu ada istilah yang bisa kita andalkan memang cuma diri kita. Sistem di dalam diri. Kalau di luar itu sudah bukan area kita nggak bisa ngendaliin, sehingga itulah yang disebut dengan proses adaptasi. Kita yang harus menyesuaikan diri. Itu agak susah kalau kita ngarepin situasi berubah karena kita nggak kuat, gitu. Itu agak susah itu. Sehingga perlu dipegang juga bahwa situasi seperti ini kita harus bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Karena kalau kita berharap terus pada hal-hal yang tidak bisa kendalikan, frustrasinya tambah gede, Ri. Frustrasinya ini nggak bisa ya, ini kok begini ya, tambah cemas lagi. Kecemasan mengenai pandemi ini tidak hanya terkait dengan orang sakit, Ri. Mahasiswa kena kecemasan terkait pandemi. Ya, bisa terbayang sama mas adik-adik kita, mahasiswa kita yang lulus di tahun kemarin, mereka harus fight dengan
para pencari kerja yang sudah berpengalaman sebelumnya. Nah, itu kecemasan tersendiri. Bukan hanya masalah penyakit gitu. Dan ini kami harus gimana nih? Beberapa waktu yang lalu saya ngisi untuk teman adik-adik mahasiswa terima beasiswa, padahal ya penerima beasiswa kan udah terpilih gitu ya. Mereka sendiri cemas gitu loh, ini besok saya kerja gimana nih? Besok kita saingan sama orang lain seperti apa gitu. Itu kecemasan harus dikelola juga gitu dengan konteks yang berbeda. Gitu. Nah, itu hal-hal yang bisa buat cemas harus kita identifikasi. Sama gini, kalau ada saudara kita yang sakit, kemudian semua orang itu akan memberikan perhatiannya, gitu kan. Tapi mungkin juga ngerasain kan, gimana kondisi bapak, gimana kondisi ibu, gitu ya. Betul. Ketika itu dilakukan dalam kurun waktu yang tepat, gitu ya, itu nggak masalah. Tapi ketika setiap hari ditanyakan, itu udah menjadi stresor tersendiri bagi yang ditanyakan, sehingga ini gimana nih penderita COVID itu kan perkembangannya ini ya relatif stabil dalam 5 hari gitu kan. Kenapa ya? Karena itu sedang puncak-puncaknya. Pada saat kita melihat penderitanya sudah sedih banget gitu. Diminta lagi setiap ada orang bertanya kita jawab gitu. Jadi kayak membuka luka gitu, Ri. Dan kita yang sudah misalnya sudah rilis stres gitu ya. Jadi bukan menekan stres tapi rilis stres gitu. Begitu ditanyain gitu. Balik lagi. Gimana gitu. Ketemu lagi deh gitu kan. Oke, kita paham bahwa itu adalah upaya orang terdekat kita untuk memberikan perhatian. Tapi mungkin next gitu, kalau kita sebagai orang yang di posisi orang lain tersebut gitu ya, boleh kita atur gitu. Kapan kita bertanya gitu ya. Nah, kalau kitanya sendiri gimana nih? Bisa kita bagi tugas. Kita bisa bagi tugas ke saudara misalnya, oke, saya fokus untuk mengurusi bapak ibu, kemudian kakak atau adik yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Itu jadi ada bagi tugas kan, beban juga jadi terbagi gitu ya. Nah, ketika proses itu sudah bisa diatur, paling tidak rasa cemas itu juga harapannya bisa berkurang. Sekali lagi imbangi dengan bukti-bukti objektif ya, Ri. Jadi betul-betul bahwa oke ini. Kalau misalnya situasi memang tidak seperti yang kita harapkan gitu ya, reframing gitu. Kita bingkai lagi situasi itu dengan pikiran yang berbeda, dengan situasi yang berbeda. Kita bisa melihat oke, ini situasinya seperti ini, tapi alhamdulillah sudah ada di rumah sakit. Kita sudah menyerahkan pada tangan yang tepat gitu ya. Jadi tadi kepandaian kita dalam melihat hal-hal positif ini memang bagian dari kemampuan seseorang dalam menghadapi rasa cemas ya, Ri. Ini penting gitu. Tapi juga bukan yang sifatnya toxic positivity gitu. Jadi kayak misalnya gini, sering kita ketemu orang yang galau nih, misalnya nih lagi mendampingi penderita COVID, kemudian ada alumni COVID. Alumni COVID ini udah bisa, ntar juga sembuh, udah tenang aja, ikutin prosesnya, nikmati, makan sabar, makan tidur sabar misalnya gitu. Udah pasti bisa. Nah, ini menjadi hal yang bagus kalau memang situasinya mendukung. Tapi ini menjadi toksik ketika mengabaikan hal-hal yang terjadi seperti perasaan orang tersebut yang dihibur gitu ya, atau kondisi yang ada gitu ya. Nah, ini bisa menjadi toksik karena mengabaikan pada perasaan-perasaan si pendamping penderita COVID tadi itu berbeda dengan alumni COVID. Alumni COVID jelas sudah lega, alhamdulillah, bersyukur gitu ya. Tapi sudah lewat. Ini emosi, bener, emosi lagi nggak stabil gitu ya. Ini harus istilahnya harus diadres dulu nih emosinya kamu gimana gitu, lihat kondisinya gimana gitu. Nah, positivity-nya harus muncul dari kondisi yang ada gitu, jangan hajar bleh karena kondisinya beda. Nah, seperti itu kalau situasi yang mungkin sekarang ini bisa membuat orang jadi tambah cemas gitu ya, berita duka bertubi-tubi gitu. Kemudian kelola sosial media. Kita bukan sama sekali nggak berhubungan ya, kita sama karena informasi kan juga perlu, tetapi batasi.
Kalau memang dirasa bahwa sosial media membuat berita-berita yang nggak bagus buat kita, dan kita tahu oh yang kayak gini nih yang nggak bagus, oh kalau kayak gini nih oke, kita batasin aja. Apalagi yang hoax ya, itu udah segala macam lah sekarang ini beredar, terapi-terapi gitu ya. Ini yang kita harus firm dulu ke profesional itu, dokter, kita harus ngapain gitu, itu harus firm dulu. Jadi karena begitu banyaknya ini semua diikutin ya riuh juga. Iya. Kelola sosial media. Pastikan sosial media ataupun berita-berita yang luar biasa aksesnya bisa kita masuki ini nih untuk hal-hal yang memang positif buat kita, untuk hal-hal yang memang memberikan hal-hal objektif gitu. Kita harus ngapain, dan ini datanya apa, faktanya gimana. Ya itulah, kalau perlu dijauhkan dulu HP gitu ya, nggak apa-apa. Para penderita COVID itu lebih baik memang nggak megang HP sih untuk yang situasi tertentu ya. Jadi kayak ini kemarin orang tua gue nih, sekamar berdua gitu kan. Bapak Ibu sekamar orang berdua. Pada mikirnya oh enak. Mungkin yang lain pada oh enak ya bisa saling supporting gitu ya. Tapi ternyata situasi di lapangan ya kayak begitu. Kebetulan ibu ini kondisi lebih lemah, bapak lumayan gitu ya. Ini malah jadi drop karena ngeliat kondisi ibu gitu. Karena di samping gitu ya. Karena di samping dan melihat proses penurunan kondisinya itu seperti itu gitu. Jadi yang kita mau menghubungi pun jadi malah membangkitkan emosi juga ke bapak gitu ya. Beda begitu ibu mulai pulih, ini juga terus support. Jadi ternyata seperti itu kondisinya, nggak semua ketika itu berada dalam satu situasi yang sama terus saling support gitu ya. Itu kejadiannya nggak seperti itu. Sehingga sekali lagi memang sangat-sangat kondisional gitu ya, sangat-sangat kondisional. Setiap orang berbeda, tapi ada hal umum yang tadi bisa kita kerjakan. Jadi mindset gitu ya, kemudian kita punya releasing stressnya tuh ada ya, bukan menekan tapi kita menyalurkan, bisa dengan relaksasi tadi, kemudian petakan sumber daya yang kita punya gitu dalam rangka untuk memberikan data-data objektif ke kita. Oke, saya punya teman di rumah sakit misalnya, saya punya teman sebagai dokter, saya punya kenalan yang berhasil sembuh dari COVID, saya punya kenalan yang misalnya orang tuanya atau suaminya juga sedang terkena COVID gitu ya. Ini menjadi peta sumber daya kita. Pada saat kita sudah punya peta dan kemudian kita bisa manfaatkan ini apa? Kalau orang Jogja bilangnya nyicil ayam ya, Ria, nyicil ayam. Jadi kita punya mulai sedikit demi sedikit menabung tabungan emosi positif kita sudah mulai muncul. Nah ini hal-hal yang bisa jadi menjadi panduan secara umum lah, gitu ya, panduan secara umum bagaimana kita yang saat ini sedang menghadapi situasi ini. Karena tadi dinamikanya agak berbeda. Orang yang mengamati ya di tempat lain itu ada yang terkena COVID, kemudian orang yang mendampingi penderita COVID, orang yang sedang menderita COVID gitu ya, atau yang alumni ini beda semua gitu. Paling tidak tadi kita harus sadar betul bahwa cemas itu kita semua bisa, dan cemas itu adalah bagian dari kebutuhan kita. Nah, setelah lepas dari ini, semuanya memang kembali terkait dengan usaha, ikhtiar gitu ya, ikhtiar, doa, tawakal gitu ya memang ya. Tapi di bagian ikhtiarnya kita harus maksimal nih, Ri. Gitu. Nah, ini yang bisa kita kelola dari berbagai sisi, baik secara fisik mungkin ya, secara medis, secara kesehatan, baik mental maupun raga gitu. Nah, seperti itulah, mudah-mudahan bisa jadi gambaran kondisi-kondisi yang kita hadapi sekarang ini. Gitu, Ri. Ini olahraga juga mendukung ya sebenarnya untuk pengelolaan pikiran dan hati. Ya, jadi tadi releasing stress tadi ya, itu bisa macam-macam. Gitu. Ya, bisa setiap orang bisa. Olahraga. Olahraga ini kembali lagi olahraga yang memang bikin stres gitu. Apa misalnya olahraga yang bikin stres? Oh ya, saya punya target olahraga lari sekian kilo, padahal selama ini kita nggak pernah lari sebanyak itu gitu. Itu bukannya
bukannya jadi releasing stress, malah jadi stres tersendiri. Kenapa ya? Tadi itu belum pernah mencapai tujuan itu kok terus punya cita-cita olahraganya segitu jauh gitu ya. Begitu gagal malah nambah kecewa lagi, gitu. Nggak efek apa-apa ya. Jadi pilih olahraga yang memang mendorong hormon-hormon tadi muncul, yang 4 tadi, yang untuk penyeimbang hormon stres tadi, yang dopamin, serotonin dan lain sebagainya tadi ya. Itu olahraga bisa memunculkan itu. Gitu. Kemudian juga terkoneksi dengan orang-orang yang memang kita anggap itu tepat kita mintai bantuan, yang kita identifikasi dia memang bisa memberikan bantuan. Ada tipikal orang seperti ini. Jadi ketika ada yang terpapar, kemudian dia memberitahu beberapa orang, gitu ya. Bagus niatnya, misalnya untuk meminta doa itu nggak masalah. Tapi ada juga tipikal orang yang menyimpan untuk sendiri. Iya. Kenapa seperti itu? Karena dia mau fokus gitu. Ketika ini misalnya sudah diketahui oleh banyak orang, nah tadi itu efeknya balik yang pertama tadi, dia bisa harus menerima pertanyaan-pertanyaan yang tadi seolah-olah membuka dukanya lagi. Nah hal-hal yang seperti itu sebenarnya nggak masalah, tapi dia harus terkoneksi, usahakan dia selalu terkoneksi dengan lingkungan yang positif. Orang-orang yang memang dia yakin bisa dimintai bantuan. Nah ini akan membantu orang juga releasing stress. Gitu ya. Orang sekitar pun juga sangat penting perannya, suami istri gitu ya. Misalnya istrinya, orang tuanya sedang sakit, atau suami orang tuanya sedang sakit, itu ada perubahan perilaku di lingkungan rumah tangga, bisa efeknya ke anak-anak juga, karena itu menular kecemasan. Mereka tahu betul. Anak-anak itu di rumah, tahu kalau gue lagi kondisi emosional normal tuh ketika gue udah mulai ngomel-ngomel gitu ya. Tapi ketika kalau gue diem aja, mereka udah tahu gue kayaknya ada apa nih. Nah itu kebawa biasanya. Nah ini peran pasangan harus saling menggantikan. Peran pasangan benar-benar harus saling support gitu ya, dan tahu apa yang mesti disupport. Seperti adanya itu. setiap orang pelepasannya beda-beda pastinya. Mungkin ada yang hobinya memang olahraga, nah dia melepasnya dengan olahraga. Ada hobinya baca atau nulis atau nonton drakor gitu ya. Dia kayaknya mungkin dengan nonton drakor dia lebih happy gitu. Intinya kan kita untuk menstabilkan rasa cemas itu kan dengan perasaan kita happy ya, terutama ya. Jadi caranya tadi kita berusaha untuk tetap happy, tetap senang gitu ya. Caranya kita juga bisa memanipulasi otak gitu. Jadi otak itu kita paksa untuk melihat bahwa kondisi kita lagi senang. Caranya paksain buat senyum. Jadi unsur pemaksaan otak juga ya. Iya. Jadi otak itu dipaksa dikondisikan buat supaya kita senyum. Oke, kita senyum dulu. Meskipun kalau orang senyum bener, itu mata tuh ngomong gitu. Dia akan ada cah bahagia gitu ya. Tapi kalau yang dipaksain tuh dia cuma garis ini aja, garis mulut kita gitu ya, gitu misalnya. Tapi ketika itu terjadi, otot-otot kita bilang ke otak, nih kondisi otak begini, nih orang posisinya lagi seneng gitu, sehingga si otak ini akan mengeluarkan 4 hormon yang tadi itu, sehingga itu jadi seimbang. Jadi nggak apa-apa kita ketawa gitu ya, sementara orang tua sakit. Ketawa kita di sini itu dalam upaya untuk supaya kita tetap senang, karena selain kita harus merawat, kita punya kewajiban menjaga mental kita supaya tetap sehat. Iya. Jadi bukan berarti dengan kita ketawa-ketawa sendiri, nonton acara atau lihat di YouTube gitu ya, atau hahaha sama teman, itu bukan berarti kita mengesampingkan prioritas kita terhadap pihak yang sakit gitu. Enggak kayak gitu. Kita lagi sedang upaya kita juga lagi gitu, supaya kita bisa tetap kuat mendampingi yang sakit gitu. Kan seringnya merasa bersalahnya gitu, Rik. Masa gue ketawa-ketawa gini ya, ini keluarga lagi sakit nih, anak lagi sakit gitu. Kayak aku sini kan orang tua sakit, loh kok gue ketawa-ketawa sih gitu ya. Tapi memang butuh untuk supaya kita selalu normal ini. Iya, kita harus terkoneksi dengan hal yang kayak gitu. Tapi ada juga orang yang cara copingnya, cara menyelesaikan dirinya tidak dengan kayak gini nih, juga ada. Ada yang diem aja gitu, dengan ada yang cukup dengan masing-masing. Stres tidur gitu ya. Ada yang tidur ya.
bangun Ada dia, yang kayak gitu, wah, bangun bangun ingat dia lagi udah gitu fresh, ya. udah kelepas nih gitu Lumayan. loh, pelepasan stresnya dengan tidur. Memang manusia tuh beda-beda, memang nggak bisa disamakan ya. Iya, kayak gitu. Itu yang membuat setiap orang itu kita nggak bisa langsung pukul rata, Ri. Kita yang tahu banget gitu ya kondisi kita kayak mana dan kita tahu betul gimana caranya ini tuh yang cocok buat gue seperti apa sih. Sehingga kalau tadi itu kalau teman-teman yang misalnya live atau apa nggak apa-apa sih, no problemo ya, karena itu mungkin bagian dari dia untuk mengatasi situasi yang ada pada dirinya gitu. Karena yang tahu kita tuh diri kita sendiri. Iya, ketika itu sudah tidak bisa kita kelola sendiri, boleh datang ke profesional. Gitu. Boleh datang ke profesional, boleh kemudian berdiskusi, ini baiknya gimana. Tapi pertama kita harus bisa dulu mengelola dulu diri kita. Karena kadang-kadang kita istilahnya P3K ya terkait dengan psikologis ya. Nah itu kita yang harus bisa pertama mengatasi ini. Ketika ini nggak bisa, datang ke profesional supaya dapat apa ya, bimbingan cara mengatasi ini gitu. Oke, jadi kita ngobrol, teman-teman udah pada bertanya. Tanya di kolom yang ada tanda tanyanya ya. Tony Suryantono, pernah dengar bahwa penyakit fisik 80% disebabkan karena beban pikiran. Bener ya, angkanya sampai 80%. Tony ini teman sekelas ya, 1-3 ya. Assalamualaikum Pak Ketua, ya Allah. Oh, ketua kelas 1-3. Gak jauh-jauh ya, gak jauh-jauh, dia masih posisinya di ketua. Oke, dijawab. Sangat ya. Bijaksana. Oh. Ya. Kalau persentase kayak gitu memang relatif ya. 80% dipengaruhi oleh sakit fisik, dipengaruhi oleh pikiran gitu ya. Kalau malah persentase saya nggak bisa bilang ini fix gitu ya, tapi memang sebagian besar seperti itu gitu. Paling penting yang perlu kita pahami adalah bahwa tubuh kita ini kan satu kesatuan ya, baik fisik bisa mempengaruhi mental, mental bisa mempengaruhi fisik gitu. Ketika kita baik-baik saja, tapi kemudian kita melihat tahu-tahu kita mendapat musibah gitu ya, badan kita sakit, itu juga bisa mempengaruhi mental. Yang sebelumnya baik-baik saja jadi drop, atau sebaliknya. Ketika mental kita juga sedang drop, nggak beres, atau menggerogoti fisik, itu juga bisa gitu. Jadi kalau masalah persentase macam-macam sih ya penelitiannya, tapi yang perlu kita pahami, kita sadari bahwa ini saling mempengaruhi, sehingga kewajiban kita untuk menjaga keduanya. Itu Bapak Tony, terima kasih. Cemas menjaga awareness kita tetap tinggi, tapi kenapa mayoritas orang bisa telat atau gagal gitu. Ya tadi itu, karena sudah didominasi, sudah emotional hijackingnya sudah terlanjur masuk gitu. Kalau cemasnya itu dalam porsi yang tepat, itu bisa meningkatkan alertness kita, gitu, kewaspadaan kita. Makanya kita butuh itu. Tapi pada saat sampai pada satu titik tertentu, dia menguasai area otak kita, mohon koreksi kalau salah, namanya lobus frontal. Lobus frontal ini adalah tempat di mana kita bisa menyelesaikan atau mengambil keputusan. Ini adalah bagian otak yang memungkinkan kita bisa menganalisis peta situasi kita gitu ya. Ketika itu sudah dibajak oleh amigdala, di mana amigdala ini yang mengelola emosi kita, suasana hati kita gitu ya. Ini si lobus udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, sehingga kenapa kok bisa telat atau gagal berpikir kritis ya, kemungkinan karena sudah tadi itu dia sudah di hijack gitu. Nah lalu mengatasi gimana ya, kita harus turunkan dulu gitu, kita harus turunkan dulu situasinya, hormonnya harus disesuaikan dengan cara tadi macam-macam tadi, releasing stress, dan tolong ada pihak pendamping yang akan membantu dia untuk melihat situasi dari kondisi yang logis gitu ya, karena orang ini lagi dalam kondisi emosional kan, dia agak sulit untuk berpikir logis. Itu sebabnya kenapa tadi orang bisa telat atau gagal berpikir kritis, karena bagian otaknya sudah tadi itu emosional ini ya masuk. Iya, keburu udah dikuasai sama amigdala tadi, pembajakan itu gitu. Jadi kenapa kita kok terus jadi kayak orang bengong nggak ngapa-ngapain, kalau misalnya ada orang yang pernah kejadian yang shocking banget gitu ya, kemudian dia kayak bingung diem aja gitu ya, kayak orang udah gak ada melayang lah
pikirannya karena seperti itu kondisinya ya. Nggak bisa ngapa-ngapain, mau ngapain harus diseimbangkan lagi, minimal diturunkan. Iya, iya. Gitu. Oh ini Pak Mudah-mudahan Edo, ya. Pak Edo maaf ya kalau kresek-kresek nggak tahu juga. Kalau di sini sih lancar Pak, antara saya dengan Iya. Via. Kalau mungkin Pak Edo yang nggak tahu yang kresek-kresek siapa ini terus? Ah, masih Tadi sebentar. dari Suherman maksudnya. Cemas masih dianggap wajar itu seperti apa Hey, ya? Bagaimana ya untuk mengenali bahwa orang yang terdekat itu mengalami kecemasan, ciri-cirinya kayak apa? orang terdekat kita mengalami apa, Sari? Tadi ada noise. Kecemasan. Iya. Tadi balik ke pertanyaan Pak Suherman ya? Iya, Suhe. Teman 316. Apa kabar, Oh, Om? gitu. Oh, kresek-kreseknya dari mic. Iya. Oh, aku dong kalau begitu. Bentar aku copot aja kalau begitu. Soalnya dia Oke. nggak pakai mic. Aku yang pakai mic. Nah, gimana? Masih Nah, kresek? dah. Udah nggak? Oke, jadi suaranya agak banter sedikit nih aku nih, karena nggak pakai mic. Oke, Via, dilanjut yang pertanyaannya Suhe. Kenali orang yang sedang berada dalam kecemasan, gitu ya. Ya. Biasanya orang bisa kenali dia sedang cemas itu biasanya porsinya sudah agak lebih banyak gitu, sehingga sampai tertangkap ke orang lain. Gitu. Kalau yang porsinya pas itu biasanya kita kan porsinya pas otomatis kita bisa nolak, ya kan, sehingga nggak tertangkap sama orang lain. Kalau misalnya ini sudah tertangkap oleh orang lain dan kita bisa lihat orang ini cemas ya, itu biasanya sudah over ininya dia, situasi cemasnya dia. Macam-macam sih, dan orang cemas itu kan ekspresi juga beda-beda. Ada yang tertawa, tapi tertawanya itu tertawa sumbang gitu ya. Dia bisa banyak, misalnya mau presentasi gitu, dia anak perasaan ketawa mulu gitu ya, nggak lucunya dikit aja bisa ketawanya bisa banyak banget, itu juga tanda-tanda cemas gitu ya. Kemudian misalnya bingung gitu, dia mau ke sini mau ke sana tapi nggak ngerti apa yang mau dilakukan, itu juga cemas. Itu mulai muncul disorganisasi gitu ya. Kita mau ngapain tuh bingung sendiri itu. Nah, itu tanda-tanda cemas. Jadi bisa dilihat dari gestur ya, dari perilakunya gitu, atau kemudian dari verbalnya dia itu bisa jadi mengulang kata-kata ya. Biasanya nggak gagap nih, tapi kok ini kok mengulang kata-kata gitu ya. Kita sendiri kalau cemas itu biasanya air liur berkurang gitu. Ketika air liur berkurang, lidah ini jadi nggak terlubrikasi dengan baik gitu. Jadi ngomongnya berbelit-belit, belibet gitu ya, gitu, ngomongnya belibet gitu. Nah, itu salah satu tanda cemas. Oh, cemas ya. Karena tadi biasanya kalau cemas air liur kita lebih sedikit gitu ya, sehingga pelumasan di area mulut untuk lidah itu berartikulasi itu juga berkurang, sehingga seringkali kita merasakan ngomongnya belibet. Nah, itu juga salah satu tanda kecemasan yang bisa kita tangkap dari orang lain. Yang lebih parah lagi ya tadi tatapan kosong. Kalau ditanya, gitu ya. Udah mulai nggak nyambung. Apa? Gitu ya. Mulai nggak nyambung. Itu tuh biasanya cemasnya udah ke level yang lebih tinggi. Bisa jadi sudah bukan cemas lagi levelnya gitu. Nah, hal seperti itu sih paling gampang ya nggak fokus. Itu cepet banget ketangkep sih. Iya. Nggak fokus dia. Gitu ya. Oke, itu Suhe ya. Ini pertanyaan berikutnya. Oh, ini Rizky Ana. Berapa lama yang diperlukan saat kita senyum untuk otak mengeluarkan hormon yang membuat kita happy? Ya. Nah, ini terus ada pertanyaan kedua dari Rizky Ana juga. Kecemasan atau emosi itu lebih baik dikeluarkan atau dipendam ya? Cara pelepasan yang tepat gimana? Oh, ini tadi udah dibahas, tapi ya nggak apa-apa. Jadi tadi pertanyaannya itu itu tadi. Berapa? Ya. Berapa waktu, berapa lama yang diperlukan saat kita untuk senyum? Ya, waktu itu sebenarnya mungkin sekitar 30 detik aja nggak apa-apa, dia sudah cukup untuk menyampaikan informasi gitu ya. Kita coba 30 detik, kemudian karena kadang-kadang gini,
kita 30 detik senyum-senyum sendiri atau di depan kaca senyum gitu sudah merasa aneh, tapi nggak apa-apa, kita tahanin aja sih supaya tubuh kita punya cukup waktu untuk menyampaikan informasi ke otak gitu ya. Jadi sekali lagi ini kita bisa rasakan gitu ya kapan perasaan mulai enak. Ya nggak mungkin juga kita senyum lama-lama kan gitu, tapi bisa secara rutin gitu aja ya. Oke, sekali kita masih nggak enak nih, udah berhenti aja, nggak apa-apa, cuma senyum lagi gitu ya. Jadi memang tidak ada batasan waktu yang pasti, tapi biasanya itu akan kita rasain, oh ya kita udah mulai enak nih gitu ya, walaupun masalah belum hilang, tapi itu exit emergency lah kalau misalnya kita memang emang harus seperti itu gitu. Emergency exitnya kayak gitu, udah kita manipulasi otak kita lah dengan cara-cara seperti itu, gestur-gestur yang membuat otak kita tahu bahwa kita lagi kayak begini. Kayak misalnya kita belajar aja ya, belajar kalau badannya kayak gini, sender gitu ya, badan begini gitu, itu otak proses dia menangkap informasi juga akan berkurang. Beda kalau kita steady gini ya, kita posisi siap, tegak, itu juga dia akan, oh ya ini lagi posisi berjaga nih, jadi kita harus siap juga. Itu ya. Jadi tadi kalau masalah waktu adalah waktu yang cukup untuk otak kita menerima informasi. Tapi sejauh lamanya kayak mana ya, tadi kita lihat perubahan di hati kita. Insya Allah itu cukup manjur ya. Manjur. Kalau kita perlu pintu darurat, jadi senyumlah dulu. Kita di dalam kamar kita harus ketemu orang, ketemu anak-anak gitu, di beleleran padahal kita habis nangis. Kalau ketemu anak-anak kan nggak enak gitu ya. Udah tutup pintu dulu atau di kamar mandi kita senyum-senyum sendiri gitu ya dalam beberapa kali sampai suasana hati lebih tenang. Ya udah. Iya. Kayak gue nih seneng senyum, Ci. Apa tadi? Iya, Sarima dari SMA dari jauh juga udah kelihatan senyumnya, Ri. Kayak orang gak punya problem padahal, waduh. Masya Allah. Gue ingat banget orang antara kantin sama ruang guru itu mesti lu kan di situ tuh, zaman kelas berapa sih itu? Benar-benar. Ya kan? Senyum. Kelas 3 gitu kan, udah senyum, gue inget banget. Itu Ana masih nanya, bagusnya permasalahan itu dilepas apa dipendam? Oh iya, tadi ya. Jadi tadi kuncinya adalah releasing stress gitu ya. Jadi kita tidak memendam tapi kita mengeluarkan. Kalau kita punya masalah, cek kita bisa menyelesaikan sendiri nggak? Gitu ya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa menyelesaikan sendiri, kita cari orang untuk ngomong, untuk bicara. Nah, orang-orang yang bisa kita ajak bicara, pastikan dampingin ya. Pastikan dia bukan sosok yang kemudian judgmental, bukan sosok yang kemudian kita belum apa-apa, tuh kan gue bilang juga apa gitu. Orang yang udah mentalnya segini dibilangin tuh kan gue bilang juga apa, tambah drop lagi gitu ya. Dengarkan gitu ya, orang yang bisa mendengarkan dan orang-orang yang memang bisa memberikan alternatif solusi. Hindari kita berharap orang lain mengambilkan keputusan buat kita, ya. Dan kita sendiri kalau kita lagi dicurhatin, hindari juga kita mengambilkan keputusan itu buat orang lain. Kenapa? Karena kita mengambilkan keputusan buat orang lain, kalau ada apa-apa sama orang lain ini kita harus tanggung jawab. Karena kita mengambilkan keputusan, pokoknya sama dia aja. Misalnya, bingung nih di PDKT-in 2 orang, itu gue yang mana nih, anak FIS atau anak SOS misalnya kayak gitu kan. Udah anak FIS aja misalnya kayak gitu. Atau anak SOS aja, enak banget, seru banget kayak gitu. Nah kalau ada apa-apa sama ini gimana dong? Kita kan harus ikut tanggung jawab gitu ya. Jadi ada 2 sisi, kalau kita sedang mencari alternatif solusi, ingat keputusan ada di kita ya, kita mau ambil yang mana, orang lain sifatnya adalah jendela buat kita bisa cari alternatif solusi dan kita memutuskan. Kalau kita yang lagi dicurhatin, kita hindari juga untuk mengambil keputusan, kita berikan aja opsi-opsi dengan berbagai konsekuensi gitu ya. Nah kalau dari kita sendiri masih ganjel, ngomong sama orang terdekat kita juga masih ganjel, ya kita saatnya boleh ke profesional gitu. Dan sekali lagi profesional ini juga ada tahapannya gitu ya. Kalau kita konseling istilahnya, kalau di psikologi itu ada prosesnya, kita nggak bisa instan, kita nggak bisa datang masuk gitu terus keluar bisa senyum-senyum, masalah hilang, dunia lebih terang, itu nggak juga, karena proses ya. Ada kadang-kadang pertemuan 1, 2, 3
para konselor ini baru bisa memahami sebenarnya masalahmu itu apa gitu. Sehingga tadi kalau ada permasalahan berlapis aja dari mulai kita dulu, terus kemudian ketemu orang terdekat, terus ke profesional seperti itu. Tapi pastikan bahwa permasalahan itu diselesaikan ya. Kayak permasalahan itu diselesaikan dan dia memberikan pengalaman evaluasinya bagus ke kita. Kita menyelesaikan masalah, alternatif solusinya apa, dan efeknya bagus nggak ke kita. Nah itu evaluasi kita. Kalau kita sudah melewati satu permasalahan tertentu gitu ya, supaya besok kita bisa ngulang lagi. Kalau evaluasi yang nggak bagus, besok jangan diulang lagi, misalnya seperti itu. Nah kayak gitu, Ri. Jadi yang pasti tadi permasalahan itu memang harus diselesaikan. Iya, iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Mana tadi? Udah. Oh, ini dari Iman. Iman, apa boleh kita gunakan obat penenang juga pada saat psikis kita terguncang? Ya. Kalau mengenai penggunaan obat, kalau yang bisa memberikan itu psikiater, gitu ya. Jadi kalau kami psikolog ini ketika melihat situasi yang memang jadi membutuhkan obat gitu, kita cuma bisa lihat oh kayaknya ini butuh bantuan melalui medis nih gitu ya. Ini kami harus merujuk ke psikiater, sehingga psikiater nanti yang akan memberikan obat apakah memang untuk situasi seperti ini memang butuh obat penenang atau memang ini cukup diselesaikan dengan konsultasi saja, seperti itu ya teman ya. Jadi yang apakah boleh atau tidak, kalau memang diperlukan ya boleh. Ya. Kalau misalnya memang menurut psikiater itu diagnosisnya memang harus pakai obat ya boleh, nggak masalah gitu. Tapi jangan sampai kita dikit-dikit pakai obat itu tanpa resep dokter, itu yang mungkin kita harus hindari itu ya, karena nanti efeknya ke syaraf gitu. Kalau sudah efeknya ke syaraf mungkin ya tadi itu penggunaan obat-obatnya bisa malah melenceng dari gitu. Iya, iya. Ini ngomong-ngomong, kita ngobrol, aku memperhatikan jilbabnya Bu Psikolog nih. Ini membuat saya cerah ceria juga hati saya melihat warna-warni jilbabnya. Ngefek ya? Ngefek. Mood booster gitu kan? Iya, secara yang jilbabnya warna-warni gitu, cerah gitu. Terus backgroundnya putih pula gitu kan. Waduh, cocok banget kayaknya tuh. Warna juga pengaruh ya? Karena mood booster itu bisa macam-macam sih. Gimana? Warna ya. Warna itu pengaruh juga ternyata. Pengaruhnya besar. Iya. Warna putih itu sebenarnya stressful. Gitu. Jadi kalau kita berada di tempat yang semua putih, yang dalam waktu yang lama itu sebenarnya stressful. Gitu. Monoton, itu saja, terus tidak ada gradasi warna yang membuat otak kita berganti-ganti itu stressful banget gitu. Paling nggak ada jendela itu, dan itu bisa menjadi salah satu bentuk hukuman gitu. Jadi bentuk hukuman ditaruh di ruang yang serba putih tanpa ada apa-apa, dia doang gitu. Itu bisa ada pernah menggunakan seperti itu. Jadi warna-warni ini juga bagian dari kita untuk mood booster ya. Kita mau warna-warni apa, kita senangnya warna apa, atau kita berada di ruangan yang memang warna-warni, itu biasanya ke bawah juga. Tuh teman-teman, pengaruhnya keren banget tuh buat mood booster katanya Bu Psikolog. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, gini nih pertanyaan dikirim ke kolom tanda tanya ini. Terima kasih ya yang sudah mengirim pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, ini Sari suaranya ini putus-putus. Oke, iya ini apa ya? Oke, ini mudah-mudahan lancar ini. Ini ada pertanyaan dari kolom komen ini dari Benny itu. Dia menanyakan apa bedanya dari, apakah sama antara takut, cemas, khawatir, galau, itu sama nggak? Ya, objeknya beda sih. Tapi yang pasti itu adalah
respon ya yang ditujukan ke otak bahwa kita dalam situasi yang memang tidak menyenangkan gitu ya. Jadi khawatir itu biasanya untuk hal-hal yang memang belum pasti gitu ya. Orang Jawa bilangnya get gitu ya. Kalau takut itu memang terhadap objek-objek yang dianggap kita bisa apa namanya ya, bisa membuat kita tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Mengecilkan diri kita gitu ya, itu takut gitu. Itu secara dinamika psikologisnya sebenarnya intinya adalah membuat kita menjadi tidak seimbang gitu ya, sehingga kita bingung mau mengambil keputusan tertentu gitu. Nah ini situasinya Om Beni ya. Jadi itu ada gradasi, memang ada gradasi cemas, khawatir, takut gitu ya. Dia objeknya aja yang beda. Tapi intinya adalah dia membuat otak kita akan merespon bahwa oh kita ada situasi yang lagi entah mengancam, entah yang tidak menyenangkan gitu ya, atau membuat kita merasa kecil. Seperti itu. Iya. Jadi Romi mulai iklan-iklan lagi pakai sinyal Indosat nggak? Iklan. Iya deh, yang bosnya Indosat. Oke, ini ada pertanyaan lagi muncul satu lagi. Halo, yang pertanyaan ini coba apa? Kita oh itu, Romi ini menanya nih, apa cuma dokter atau RS satu-satunya harapan dan solusi? Yang kedua, kita sudah serahkan pada ahlinya atau dokter, ternyata banyak kematian di rumah sakit, malah tambah stres jadinya. Gimana tuh? Oke, kita punya opsi nggak sih? Kita punya opsi nggak selain kita merawat di rumah sakit, gitu ya? Jadi kalau misalnya kita punya opsi merawat di rumah, misalnya ya, kalau di rumah sakit memang menakutkan gitu, ya dilakukan saja di rumah gitu. Tapi pastikan tadi sumber dayanya memang mumpuni. Gitu. Karena begini. Situasi sekarang ini kadang-kadang orang sadar betul sih, orang sudah paham betul bahwa usia itu sudah ditentukan gitu ya. Usia siapapun itu memang sudah ada takdirnya. Kalau yang memang sudah saatnya dipanggil ya dipanggil, kalau enggak ya enggak. Tapi kadang-kadang yang jadi masalah adalah kekhawatiran penyesalan gitu ya, penyesalan bahwa kami atau kita itu tidak bisa memberikan ikhtiar maksimal ya ke orang-orang tercinta gitu. Kita tahu gitu suatu waktu juga kita semua akan dipanggil gitu ya, akan kembali, tapi pada saat fasilitas kesehatan tidak mencukupi, kebayang nggak di rumah oksigen nggak ada gitu ya, sementara orang terdekat tersengal-sengal gitu, itu pilihan kita mau kemana lagi gitu kalau nggak ke rumah sakit ya. Sehingga fakta bahwa di rumah sakit banyak yang meninggal, percayalah bahwa itu memang sudah bagian dari skenario gitu, itu sudah bagian dari takdir gitu. Kecuali kalau kita punya opsi. Kalau kita punya opsi nggak masalah, mungkin kita nggak usah ke rumah sakit deh. Saya punya adik dokter dan boleh merawat di rumah, misalnya menginfus di rumah gitu. Nah, tapi padahal kalau saya ngikutin di grupnya teman-teman 3-6 nih, ternyata infus itu juga ada protapnya gitu, nggak bisa sembarangan di rumah gitu. Nah, tadi itu ya, jadi kalau misalnya cemas juga ke rumah sakit, ya kita punya opsi lain nggak? Tapi kalau misalnya memang nggak ada rumah sakit sebagai satu-satunya tempat, ya sudah, itu adalah bentuk ikhtiar. Setelah itu doa dan tawakal. Gitu. Iya, itu. Itu yang berat berat banget. Ini yang ngomong juga lagi belajar. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Ini kan kehormatan banget dipanggil sama hostnya cerita seru ini. Jadi hostnya ini pilih-pilih sampaikan itu pada yang nyaman di psikolognya. Yang tadi yang gue sampaikan tadi betul-betul yang ini ya, generik lah untuk situasi sekarang, dan mungkin tips yang sangat sederhana gitu. Kalau mau yang lebih dalam lagi tadi itu ke psikolog klinis ya teman-teman ya, itu lebih cepat lagi gitu. Oke, ini secara umum kan ada yang bilang ya, kalau misalnya kita sulit tidur karena kecemasan yang tinggi, itu kita bisa mengkonsumsi minuman seperti coklat yang menenangkan, coklat hangat, terus ada yang minum air jahe campur pandan, seperti itu. Itu benar-benar bisa melepas nggak? Maksudnya ya berapa persen gitu? Untuk minuman-minuman. Ya, kembali lagi tadi ya, kalau persen-persen saya
agak ini ya, menentukannya perlu pakai riset tuh kayak gitu. Tapi apapun caranya, termasuk minum makanan yang kemudian membantu peningkatan hormon-hormon 4 tadi gitu, Sari. Jadi boleh minum apa aja, kayak coklat tuh kan, coklat itu menaikkan hormon bahagia kita gitu ya, endorfin gitu, itu bisa nggak apa-apa. Tapi tadi setelah kita meningkatkan itu semua dalam upaya supaya tadi kepala kita tetap seimbang sehingga bisa ngambil keputusan, itu harus diselesaikan masalahnya. Jangan lari terus, ya. Oke, gue mau releasing stres, kemana? Ke mall, ya ke mall, udah seneng happy balik kepikiran lagi, udah ngapain lagi, dengerin musik, nanti udah selesai musiknya kepikiran lagi. Jadi poinnya kita boleh semua dalam upaya supaya kita tadi ya, supaya nggak ada emotional hijacking gitu. Jadi hormonnya harus diseimbangin gitu. Nah kalau itu udah, kita bisa ngambil keputusan, kita bisa memetakan masalah, ambillah langkah yang tepat. Nah itu yang ditunggu, jangan berhenti sampai diminum jahe sama pandan gitu ya, jangan hanya berhenti sambil makan coklat, karena setelah selesai itu ya begitu ketemu lagi wassalam, balik lagi juga tetap stresnya ada gitu. Ingat teman-teman, jangan lari dari kenyataan. Satu-satunya olahraga yang nggak bikin sehat itu ya lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan. Ini Romi nanya mulu nih, kayaknya seneng banget bintang tamunya Via nih, mencurigakan. Sekarang Kenapa orang gila nggak ada yang kena COVID tuh, Vi? Ditanya sama Romi. ada, aduh Romi ada banyak kok di berita, orang yang terkena gangguan jiwa itu juga bisa kena COVID, nggak masalah. Tapi juga oleh ahlinya, para psikiater itu atau beberapa pengamat mengatakan bahwa ya bisa jadi pulihnya cepat karena tadi Karena nggak mikirin. Pikirnya enteng-enteng, sehingga imun kita kan itu mekanisme biologis di dalam ya, mekanisme kimiawi dalam badan kita gitu. Karena mereka bisa jadi karena nggak mikir, karena happy terus gitu ya, imunnya juga lebih bagus. Tapi ada kok yang kena, makanya ada program vaksinasi. Jadi juga, kuncinya tuh sebenarnya itu ya, Fit, mengontrol stres tuh perlu banget. Jadi menimbulkan rasa bahagia itu sangat penting ya, dengan cara yang tapi masing-masing, cara masing-masing. Gimana caranya? Iya benar. Tapi memang susah. Gue paham betul gitu. Itu akan susah banget gitu, Ri. Gimana kondisi kita kayak gitu, tapi harus kemudian boosternya supaya kita stay happy gitu ya, itu susah gitu, karena gue ngalamin sendiri kan kemarin betapa roller coasternya situasi kayak gitu. Tapi dengan kita ikut atau terkoneksi dengan orang-orang yang memang bisa jadi supporting system kita gitu ya, ini akan membantu kita untuk naik pelan-pelan dan apresiasi setiap kemajuan yang apa namanya yang dirasakan. Misalnya ada kita menanyakan kondisi seseorang atau ada orang menanyakan kondisi kita gitu. Vi, gimana kondisi lu sekarang? Ya masih gini-gini aja sih, tapi pusing udah berkurang. Kita harus apresiasi itu. Oh syukur ya, berarti alhamdulillah, berarti udah ada kemajuan ya. Kenapa? Karena pusingnya hilang kayak gitu. Itu setiap itu tuh harus ada apresiasi, sehingga pengalaman positif yang kita punya itu juga menjadi tabungan emosi kita gitu. Iya. Pelan-pelan, bener-bener susah. Iya. Benar, apresiasi dan itu penting juga banget ya, ternyata ya, benar-benar namanya support teman ya, istilahnya teman, keluarga, saudara gitu, dengan apresiasi itu luar biasa memang dampaknya. Kayak gini, ini ada satu pertanyaan nongol, saya nggak tahu dari siapa nih, Romi lagi, oh bukan. Enggak, sudah habis. Oh ya, sudah habis. Oke, karena sudah, ini lewat dari 1 jam nih, mulai jam 8, sekarang sudah jam 9 lewat 12 menit. Aduh, asik banget. Iya, yang begini kayak seru juga nih. Ini pengen banget ada part 2-nya deh, Ci. Aduh. Doeng. Kemasan muncul gitu kan. Aduh, harus santai Rom, tuh sifat cuek dan santai. Cuek jangan kebangetan. Santai memang harus santai. Ya. Kayak gitu tadi udah dijelaskan. Segala sesuatu, ya benar, segala sesuatu kita boleh santai, kita boleh cuek ya Rom ya. Tapi tadi objektivitas harus ada. Jangan sampai ketika kita terlalu cuek, terlalu santai, jatuhnya tidak aware. Gitu aja. Ya. Iya. Porsinya pas.
porsinya pas. Porsinya. Karena yang namanya cuek itu takutnya alarmnya nggak sensi. Iya, khawatir malah ada apa-apa sama kita, Ri, gitu. Kok bisa ya Saking kayak gitu? cueknya nih, over cueknya. Orang pada panik. Iya. Tapi dulu zaman SMA gue nyari yang cuek-cuek sih, Ri. Oh, Iya. ini cuek banget nih. Ya. Wah, pala ya. Oh iya ya, terkenal dengan cueknya ini gitu kan. dari sekian si di Semandel yang cuek-cuek tuh anak Wapala biasanya. Alumninya agak gonjes-gonjes ya. Gondrong desa. Gondes-gondes. Alah, ini zaman dulu. Aduh, nih kalau sama Via ketemu langsung bisa jam 12 malam lelean. Kalau Jogja bilang lelean. Karena pernah tuh sama Via ngobrol malam-malam beneran tuh sampai anaknya rewel. Ayo kapan pulang nih, kapan pulang, karena kita asik aja nggak bisa di stop sama Via ini. Aduh, pokoknya bener-bener Via ini selain temen kuliah di Jogja, barengan di Jogja, dulu kita tergabung di IAS Jogja ya, Ikatan Alumni Semandel Jogja. Iya. Kita sempat ketemu ya waktu itu ya. Iya, ini kita menginformasikan ya. Kita menginformasikan bahwa dulu di zaman kita kuliah itu sudah ada IAS gitu loh. Ya memang pakai IAS dari dulu. Dan itu ada Dewi Laksmi yang di Jogja, ada Via, ada aku, ada Wulan Sari, ada Aco, Numir Harso, siapa namanya? Panjangan Numir Harso ya namanya. Nah itu ada siapa lagi ya yang anak-anak Semandel? Ada Pungki. Ada Pungki Siup, ya itu. Ada Mas Andri. Mas Andri, iya. Angkatan atas ya. Ya, angkatan bawah juga banyak banget tuh dulu tuh. Itu ada Vinsar bilang kalau anak Texan juga asik-asik aja tuh nyetel lagu-lagu melulu. Nah, tuh termasuk salah satu rilis tuh. Pelepasan iya zaman dulu memang sih. Mau ulangan kan Ri ya, di break itu biasanya kita pegang buku doang, tapi begitu ada lagu-lagu dari Texan yang ada mulut nyanyi, ininya nggak kebaca gitu. Tandanya itu Vinsar, katanya Via malah justru mengganggu konsentrasi. Memecah. Bikin senang Om Vinsar. Bikin senang Om. Ngambek nanti Pak Ketuanya itu. Ya, dulu kita tuh salah satu rilisnya ini ya, pelepasan stres. Karena di Semandel ini dulu banyak banget PR. Terus banyak banget tugas. Nah, kita tuh dihiburnya dengan anak-anak Texon ini. Kita mengucapkan terima kasih juga kepada si Texon. Supaya gak ngiri ya, Vi. Tadi kita nyebutin seksi-seksi. Terima kasih juga sama si Texon yang dulu-dulu ya, udah menghibur kita dengan lagu-lagu hitsnya. Terus mau juga nih ceritanya nyetelin permintaannya kita, istilahnya gitu, requestnya kita, selain ini gitu. Benar, itu mau dulu, wah makasih banget, itu membantu banget kita tuh untuk mood booster ya, zaman-zaman SMA itu dengan lagu. Dan pengumuman paling akhir itu sering kali gue paling ingat apa, Santiaji, dengan acara Santiaji itu udah gue ingat. Kalau Via tuh acara apa? Kalau Via tuh kegiatannya aubade pagi, aubade dia. Soalnya Via itu Semandel ada si kesenian ya, nyanyi ya, paduan suara kan? Nah, gue kemasyarakatan, gue sih kemasyarakatan, kemas. Oh, gitu. Kemas, bareng Imam Setia Nugraha. Imam ya, benar. Terus aubade itu kan sebentar kan, itu karena ada acara waktu itu di GBK. Jadi cuma ikut momen itu aja. Ya, Oke teman-teman, terima kasih yang sudah ikut lelean yang cangkruan kalau orang Jogja bilang, yang ikut bergabung di live-nya kita berdua nih. Kita berdua nih sekarang dari anak Jakarta hijrah ke Jogja, jadi sama-sama jadi orang Jogja nih sekarang. Kayaknya Via juga sekarang udah menetap di Jogja nih sebagai psikolog di Jogja ya. Insya Allah. Iya, Insya Allah. Oke. Terima kasih Via atas kelapangan waktunya. Mudah-mudahan ilmu yang sudah dibagikan ke teman-teman ini menjadi ladang pahala buat Via. Ya, mudah-mudahan ini juga dinilai sebagai sodakoh ya. Mudah-mudahan dengan sodakoh ini kita bisa mengantisipasi ya dari mara bahaya. Mudah-mudahan sehat semua.
berumur panjang semua. Itu doa yang paling sekarang tuh benar-benar doa-doa yang paling tiap hari kita lantunkan ya, sehat, 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 sehat. Mudah-mudahan seperti itu semuanya. Dan mudah-mudahan nih orang tuanya Via segera pulih dari COVID ya, bapak ibunya Via. Amin, amin. Dimudahkan proses penyembuhannya. Sama juga ya. Diangkat semua. Sari juga buat Bapak. Ya, terima kasih ya nih. Kita nih lagi biru walidain nih. berusaha menjadi anak yang baik. Mudah-mudahan Allah ridho memposisikan kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya ya. Ini saya dan Via posisinya sama-sama lagi merawat orang tua, tapi kita tetap maju terus untuk berbagi ilmu ke teman-teman semua. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Via. Ya mudah-mudahan jadi pahala yang mengalir terus ya, Vi. Amin, makasih Sari. Mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan ya. Udah alhamdulillah ini kita udah malam ini dedikasi malam minggu ini udah diisi dengan ilmu-ilmu yang seperti ini yang kita nggak tahu tuh. Tadi tuh kayak itu memaksa otak. Itu kita baru tahu kan, otak tuh harus dipaksa tuh untuk bahagia ternyata gitu. Kalau nggak kayak gitu jadi nggak tahu kan jadinya. Oke Via, makasih ya. Selamat malam. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga teman-teman setebet, sekecamatan Tebet. Makasih.